guys, welcome to YouTube channel Umi Elis. Hari ini Umi akan membuat donat yang nggak perlu kita uleni, nggak perlu juga menggunakan mixer. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya mixer, tenang saja, kita masih bisa membuat donat yang enak banget. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Sebelum menuju ke videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Umi Elis ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari YouTube channel Umi Elis ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, makasih. Yuk sekarang kita mulai membuat donatnya. Nah teman-teman, jadi di sini ada bahan A dan ada bahan B ya teman-teman. Ini adalah bahan A-nya. Jadi tahap pertama kita akan mulai mencampurkan semua bahan keringnya. Jadi ada tepung terigu, di sini Umi menggunakan tepung terigu komachi. Lalu yang protein sedangnya, lalu ada susu bubuk dan juga gula pasir teman-teman. Ini bahan keringnya akan Umi campur merata terlebih dahulu ya. Nah setelah tercampur rata seperti ini, Umi akan mulai memasukkan bahan cairnya. Jadi di sini ada 2 butir telur bersama air yang Umi timbang dengan berat 320 gram ya teman-teman. Ini Umi aduk sampai merata dulu seperti ini. Setelah itu baru Umi masukkan ke dalam adonan. Umi masukkan bahan cairnya ke adonan ini secara bertahap ya teman-teman. Jadi ini Umi sambil mengaduk seperti ini. Umi masukkan bahan cairnya lagi, lalu akan Umi aduk lagi. Lalu adonannya akan Umi campur dengan menggunakan tangan yang sebelumnya sudah Umi cuci bersih ya teman-teman. Setelah tercampur seperti ini teman-teman, jadi kita kumpulkan semua adonannya sampai benar-benar menyatu ya. Lalu ini akan Umi tutup dengan menggunakan plastik wrap. Teman-teman mau menggunakan kain bersih juga oke ya. Lalu ini akan Umi istirahatkan kurang lebih sekitar 4 jam. A few moments later. Nah ini adalah bahan B-nya teman-teman. Jadi ada margarin, ragi instan, dan juga garam. Pertama Umi akan mulai melarutkan ragi instannya dengan 2 sendok makan air ya teman-teman. Ini akan Umi aduk merata hingga wujudnya seperti pasta ya teman-teman. Nah setelah wujudnya sudah berubah menjadi pasta seperti ini siap untuk kita gunakan. Nah adonan yang sudah Umi diamkan selama kurang lebih 3-4 jam, ini akan Umi buka plastik wrapnya. Kita akan lihat apakah adonannya sudah lentur atau belum. Nah ini sudah lembut banget teman-teman, sudah lentur. Dan kita lihat apakah ini sudah kalis. Jadi ini benar-benar simple banget. Cukup mencampur adonan, lalu kita diamkan sebentar sekitar 3-4 jam. Jadi adonannya sudah terbentuk glutennya sendiri teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk nguleni adonannya. Nah ini akan Umi tarik sedikit adonannya. Nah kayak gini teman-teman, jadi adonannya sudah kalis. Jadi kita nggak perlu repot-repot nguleni adonannya. Adonannya sudah kalis loh. Nah gampang banget kan. Jadi kita nggak pegel kalau mau membuat donat. Jadi nggak butuh mixer juga. Jadi cukup didiamkan saja. Metode ini disebut dengan metode autolisis ya teman-teman. Nah setelah itu Umi akan mencampurkan ragi yang sudah Umi larutkan tadi. Ini akan Umi campurkan merata.
Umi campur raginya dengan menggunakan tangan yang sebelumnya sudah Umi cuci bersih ya teman-teman. Ini hanya sekedar tercampur rata aja ya. Nah, setelah seperti ini, lalu Umi akan mulai mencampurkan margarinnya dan juga garam. Ini akan Umi campur sampai margarinnya benar-benar rata ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata. Akan Umi pindahkan adonannya ke wadah yang bersih ya. Lalu adonannya ini akan Umi tutup lagi dengan menggunakan plastik wrap ataupun dengan kain bersih juga bisa ya. A few moments later. Nah, setelah 30 menit adonannya sudah mengembang seperti ini. Umi akan membuka plastik wrapnya, lalu adonannya akan Umi kempiskan dan siap untuk Umi gunakan. Nah, meja kerja Umi sudah Umi berikan sedikit tepung terigu supaya nggak lengket ya. Lalu adonannya Umi puk-puk sebentar. Lalu ini akan Umi bagi dua adonannya teman-teman. Umi akan menggunakannya separuh dulu ya. Lalu ini adonannya akan Umi potong timbang kurang lebih sekitar 45 gram ya teman-teman. Jadi untuk ukuran besar kecilnya donat disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Di sini Umi mau membuat yang ukuran sedengan aja ya. Ini setelah Umi potong timbang, adonannya akan Umi rounding teman-teman. Jadi proses rounding ini penting supaya donat kita bisa menghasilkan permukaan yang mulus ya. Ini akan Umi rounding seperti ini. Nah, setelah adonannya Umi rounding seperti ini, adonannya akan Umi letakkan di atas kertas minyak yang sebelumnya sudah Umi taburin dengan terigu teman-teman. Kenapa Umi taruh adonannya di atas kertas minyak yang Umi taburkan dengan terigu? Jadi tujuannya adalah supaya gampang pada saat akan proses menggorengnya teman-teman. Jadi supaya bentuk donatnya nanti tidak berubah ya. Jadi supaya gampang, jadi diletakkan di atas kertas minyak boleh atau di atas kertas roti juga oke ya teman-teman. Umi lakukan hal yang sama hingga seluruh adonannya habis ya. Nah, setelah semuanya Umi bulatkan, Umi rounding, akan Umi istirahatkan dulu selama 10 menit ya. Nah, setelah 10 menit, ini akan Umi pipihkan. Jadi, teman-teman bisa menggunakan alat apa aja untuk memipihkan adonan ya. Di sini Umi sudah siapkan tepung terigu, akan Umi balurkan ke alat Umi ini, lalu Umi tekan seperti ini supaya pipihnya merata ya teman-teman. Dengan menggunakan tangan juga bisa ya, jadi nggak perlu pakai alat juga oke ya teman-teman. Nah, setelah semua adonannya pipih, maka Umi akan mulai membolongi adonan. Jadi, teman-teman bisa membolongkan adonan dengan menggunakan tutup botol, dengan menggunakan spuit bisa, dengan menggunakan kelingking juga bisa ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menggunakan apa aja untuk membolongi adonan ya. Nah, setelah semuanya Umi bolongin seperti ini, akan Umi istirahatkan selama 30 menit ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit, ini donatnya sudah mengembang, sudah siap untuk kita goreng. Nah,
untuk menggoreng donat, di sini Umi menggunakan minyak beku ya teman-teman. Jadi tujuan Umi menggunakan minyak beku ini supaya donatnya tidak terlalu banyak menyerap minyak teman-teman. Jadi biar hasilnya itu tidak terlalu komoh-komoh banget ya. Nah ini setelah Umi panaskan minyak, akan mulai Umi masukkan donatnya. Nah, jadi dengan menggunakan kertas minyak seperti ini, kita akan gampang dalam melepas donat dari kertasnya, teman-teman. Jadi, bentuk dari donatnya tidak berubah seperti ini. Dalam menggoreng donat ini, Umi menggunakan api yang sangat kecil ya, teman-teman. Sambil Umi intik bawahnya. Nah apabila sudah kecoklatan seperti ini, donatnya akan Umi balik. Nah dalam menggoreng donat, kita cukup hanya 1 kali balik saja ya teman-teman. Nah di sini udah kelihatan kan white ringnya. Apabila sudah nampak white ringnya seperti ini, berarti donat kita berhasil teman-teman. Berarti adonan donatnya ini mengembang dengan sempurna. Nah kita tunggu sampai warnanya benar-benar kecoklatan ya. Setelah kecoklatan ini akan Umi angkat dan akan Umi tiriskan. Saat mengangkat donat, biasanya Umi mengangkat dengan menggunakan sumpit seperti ini. Tujuannya adalah supaya bentuk donatnya tidak berubah ya teman-teman. Nah, kelihatan kan white ringnya? Jadi, apabila kita nggak punya mixer, tetap kita bisa membuat donat yang cantik dan enak lembut loh teman-teman. Nah ini donatnya sudah matang, menul-menul banget, semuanya terbentuk white ring dengan sempurna. Lalu ini akan Umi tiriskan di atas kertas minyak seperti ini. Jadi jangan ditumpuk ya supaya tidak penyot. A few moments later. Nah ini donatnya sudah jadi. Umi taruh di atas piring saji seperti ini teman-teman. Cantik banget, terlihat banget white ringnya. Lalu ini akan Umi berikan topping. Toppingnya Umi menggunakan gula halus saja. Untuk topping bisa sesuai selera ya teman-teman. Thank you for watching ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua dalam membuat donat. Jadi walaupun kita tidak punya mixer, kita tetap bisa membuat donat yang cantik, yang lembut, yang kalis elastis, tanpa harus nguleni lama atau tanpa harus menggunakan mixer teman-teman. Thank you. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat membuat donatnya. Ini donatnya enak banget, lembut banget, dan tetap lembut walaupun sudah beberapa hari teman-teman.